Oke, kembali lagi di channel Yuk Analisa Saham. Nah, pada video ini gue ingin coba sharing aja sih sebenarnya untuk bagaimana sih pengalaman gue pada saat masuk investasi di dunia saham. Mungkin kemarin kan gue udah coba ngejelasin ya, gue udah coba menjelaskan mengenai gimana sih cara kita untuk untuk menanam atau kok menanam investasi saham, untuk investasi saham. Kayak terus punya duit ke kantor sekuritas, kita harus punya platform trading, kemudian kita harus bisa jual beli di platform trading dan lain-lain. Nah, ini gue ingin coba menceritakan pada kesempatan ini mengenai pengalaman gue di dunia investasi saham. Nah, jadi awalnya gue ini dulu itu gue tertarik saham itu karena YouTube sih sebenarnya. Jadi kayak di YouTube ada tiba-tiba tiba-tiba ada video lewat mengenai saham, gue play, oh ternyata saham ini menarik gitu kan. Nah, gue itu di YouTube itu kayak coba cari-cari video tentang saham setelah gue ngeklik video pertama itu gitu. Dan menurut gue ini adalah suatu hal yang menarik gitu kan. Kemudian setelah itu gue coba buka buka rekening dana nasabah itu yang gue udah caranya udah gue share di video-video gue sebelumnya. Gue buka di kantor BNI waktu itu karena itu yang dekat dengan kampus gua. Kemudian setelah itu gua deposit deh 1 juta. Gua deposit 1 juta waktu itu. Awal deposit gua cuma 1 juta, bro, karena gua ini adalah mahasiswa yang ya nggak punya banyak duit gitu kan. Gua coba-coba aja dulu gitu kan, 1 juta. Nah, pada saat awal, jadi di BNI Sekuritas ini gue pakainya itu S-Mart. Karena waktu itu belum ada nih Beyonce. Beyonce belum ada, jadi gue coba pakai S-Mart. Dan S-Mart ini tampilannya nggak terlalu... Ya menurut gue kalau dibandingin Beyonce ya lebih menarik Beyonce sih gitu. S-Mart ini terlalu kaku menurut gue ya. Makanya gue pindah dari S-Mart ke Beyonce gitu. Nah, di S-Mart ini gue jual beli saham di sini. Ya, cara jual belinya gue diajarin sama pihak sekuritasnya. Gue juga nonton video di YouTube juga gitu kan. Nah, pada saat awal gue beli saham, itu gue beli saham-saham yang blue chip. Jadi saham-saham blue chip itu saham-saham yang keren, udah bagus dan udah fundamentalnya bagus dan lain-lain. Waktu itu gue beli saham Telkom, gue beli saham BBRI, sama gue beli saham Antam. Nah, gue beli ketiga saham ini dan ya nggak banyak-banyak, satu lot paling waktu itu ya. Ya ada yang 2 lot tapi gue lupa yang mana ya. Nah, kemudian pada saat gue beli saham itu jam 9.30-an. Kemudian ini kan udah jam kerja. Kemudian pada sekitar sejam 2 jam setelah ini, sekitar jam setengah 12 kalau nggak salah, jam 11.30 itu si saham-saham ini itu mengalami kenaikan, ternyata mengalami kenaikan sebesar ini, semua saham ya, semua Telkom, BBRI sama Antam ini mengalami kenaikan ya sekitar 0,5 sampai 2%. Kalau gue rata-ratain segitu ya. Karena ada yang naik 0,5, ada yang naik 2, berapa ya. Kalau misalnya gue rata-ratain 0,5 sampai 2%. 1, berapa maksudnya. Nah, dan ini hanya dalam jangka waktu 2 jam, bro. Dalam jangka waktu 2 jam gue udah bisa mendapatkan profit sekitar segini, 0,5 sampai 2%. Dan gue ngerasa kayaknya gue bisa kaya dari investasi ini gitu. Dan setelah si saham ini naik sekitar 2%-an itu, gue jual, gue sell deh sahamnya. Gue sell karena gue rasa ya gue udah untung dan gue mau ngambil keuntungan yang udah gue dapat gitu kan. Gue sell deh sahamnya. Nah, abis itu gue lihat deh, tiba-tiba gue lihat top gainer dari pada hari itu sekitar jam 1-an. Gue lihat
Oke, ini nggak penting ya, udah nggak apa-apa. Gue lihat top gainer itu pada saat awal pembukaan sesi kedua itu jam 1:30 kalau nggak salah ya, jam 1:30 deh, jam 1:30 itu gue kayak ngeliat si saham-saham top gainer ini gila banget naiknya gitu kan. Si saham-saham top gainer ini naiknya itu ada yang 15%, ada yang 20%, ada yang 25%. Wow gitu. Gue mikir kalau misalnya gue beli ini terus besoknya naik lagi dan naiknya itu gede banget kayak ini, kayak hari ini, ya maka keuntungan gue gede banget dong gitu. Tapi kalau misalnya gue beli terus tiba-tiba besoknya anjlok, wah gue kayak ketakutan biasa lah untuk investor pemula biasanya kayak gitu. Terus gue juga lihat top loser, wah ini kalau misalnya turun lagi bahaya gitu. Kalau misalnya naik lumayan, tapi gue takut kalau misalnya top loser ini pasti kemungkinan turun lagi. Itu mindset gue waktu awal-awal gue investasi saham gitu. Maka gue coba deh untuk masuk di saham-saham top gainer, tapi nggak banyak sih, cuma beberapa lot doang, dan itu masuknya coba-coba aja gitu. Gue waktu itu masuk ke saham BAPI. Ini saham ini bukan BAPI deng, gue lupa. Ini friend keren, aduh. Fire, astagfirullah, saham Fire. Friend sama keren lagi dipegang sekarang, saham Fire. Nah, gue masuk saham Fire waktu itu, dan ini itu nggak terlalu nggak terlalu mahal gitu waktu itu saham Fire ini. Gue masuk ke saham Fire, kemudian besoknya naik dong sahamnya, itu naik sekitar 15%, 14 berapa lah ya, 15% lah gitu ya, kalau dibuletin 15% lah. Dia naik 15% dan gue masuknya itu cuma 2 lot doang, bos. Gue masuknya cuma 2 lot doang, dan ya untungnya paling cuma berapa ya, 10-20 ribu, dan ini nggak banyak banget karena ini murah ya. Untungnya cuma 10-20 ribu doang untungnya. Keuntungan gue 10-20k doang. Dan tapi dari persentasenya gue ngelihat, wah ini gede banget. Kalau misalnya gue juga agak nyesel kenapa gue nggak all in aja gitu di saham Fire ini gitu. Kalau misalnya gue misalnya all in di saham Fire ini, mungkin misalnya 1.100.000 gue punyanya waktu itu dengan dengan profit yang di Telkom, BBRI dan Antam ini, mungkin gue bisa untung sekitar 160 ribuan gitu kan, kalau misalnya gue masuk semua gitu. Dan gue setelah itu tertarik kepada saham-saham yang ada di top gainer. Nah, besoknya gue ngelihat ada saham top gainer yang sangat-sangat menarik nih. Namanya BAPI, baru ini gue masuk yang kedua. BAPI. Saham ini itu waktu itu saham yang baru IPO, yang kemudian katanya gue baca-baca di internet saham-saham IPO itu pasti naik. Oke, gue masuk ke saham BAPI ini. Emang pada awalnya dia lumayan. Pada saat itu dia naik sekitar 6% kalau nggak salah, 8 ya dia naik sekitar 6-8% ya, gue lupa tepatnya berapa. Nah, gue mikir nih, si saham BAPI ini IPO dan ternyata dia bener naik gitu. Dan kemudian karena kita tahu ya, saham BAPI ini adalah saham yang bisa dibilang adalah saham gorengan, saham yang bisa dimasukin bandar dan bisa dipermainkan harganya karena ini kapitalisasinya juga nggak terlalu besar. Maka gue coba masuk karena gue waktu itu nggak tahu ini saham gorengan, dan gue nggak ngerti sama sekali mengenai analisa baik itu teknikal maupun fundamental. Gue nggak ngerti mengenai hal itu gitu. Dan ini adalah saham gorengan ya. Karena sekarang gue udah tahu ya, gue kasih tahu ini adalah saham gorengan. Kalau misalnya sekarang itu harganya udah 50 perak doang, 50 rupiah. Tapi waktu gue beli itu harganya masih di harga
Di harga segini. Di harga 114 gue masuk, dan sekarang harganya Rp50. Iya, ini in the future ya, di hari sekarang. Nah, pada saat gue beli di harga 114 perak, itu gue all in. 1 juta masuk semua. 1.170.000-an. Ya 1 juta lah masuk. 1 juta gue masuk, dan ekspektasi gue masuk ini di jam sesi terakhir trading itu di jam setengah 3, 2.30 gue masuk. Jam 14.30 deh ya. Jam 14.30 gue masuk, dan gue berharap ini besoknya bakal naik. Itu harapan gue. Dan ternyata si saham BAPI ini besoknya turun. Turun dan lumayan dalam. Sekitar 10%. Dan gue ngerasa oh, anjir. Ini kayak nyesal gue udah masuk ke saham yang top gainer gitu, saham-saham yang gorengan gini gitu kan. Walaupun gue dulu belum tahu saham gorengan ya. Ya gue nyesel masuk ke saham yang top gainer waktu itu gitu kan, dan ternyata sekarang turun 10%. Dan bodohnya gue, ini gue menceritakan bodohnya gue ya. Bodohnya gue itu malah masih di hold, masih dipegang, sahamnya masih dipegang. Saham ini masih gue simpan, gak gue jual. Bodohnya di situ. Seharusnya kan kalau misalnya udah rugi 10% ya jual aja lah. Toh juga saham ini nggak jelas gitu, fundamentalnya nggak jelas. Kalau misalnya gue sekarang ya, fundamentalnya nggak jelas, teknikalnya juga ini masih IPO, nggak bisa kita nggak bisa ngelihat historisnya, grafiknya kayak gimana dan lain-lain. Tapi waktu itu karena gue belum belajar ya, maka ya gue hold dengan harapan besoknya bakal naik. Dan ternyata besoknya gue jam 9.00 tuh udah gue pantau nih saham BAPI ini, langsung turun lagi sekitar 7%. Dan gue rasa ini bakal naik. Dan besoknya lagi jam 9.00 sama gue ngeliat sahamnya langsung turun 15%, bos. Ini gila banget. Dan akhirnya gue jual jual saham ini di harga 60 perak, 70 perak ya. 69 atau 70. Soalnya gue menjualnya ini ya parsial ya, soalnya jadi setengah-setengah gitu. Gue jual di harga 60 sampai 70. Gue jual di harga 60 sampai ya 60. Oke, kita ambil rata-rata aja, paling sekitar Rp68 gue jual si saham BAPI ini. Kemudian ya gue nyesel dong, gue udah masuk ke saham-saham yang istilahnya saham-saham gak jelas, saham-saham gorengan yang fundamentalnya juga gak jelas, teknikalnya pun gak jelas gitu. Kalau misalnya lu lihat grafik saham BAPI sekarang, mungkin sekarang lagi flat terus di angka 50, mungkin sekarang suspend dan lain-lain. Nah, gue juga gak ngikutin saham BAPI ini kayak gimana perkembangannya. Gue juga gak kesel sih. Gue hilang ya lumayan duitnya. Kalau misalnya kalau misalnya untuk mahasiswa itu duit yang lumayan, bisa beli sepatu baru gitu kan. Dan gue akhirnya nyesel masuk saham gorengan. Nah, dan ini pun ternyata setelah gue sharing-sharing dengan teman gue, ternyata temen gue pun ada yang mengalami hal ini. Dia terjebak di saham gorengan gitu. Nah, ini sih pelajaran yang ingin gue sampaikan kepada kalian yang ingin masuk ke dunia saham, pertama kali masuk ke dunia saham dan masih sangat-sangat pemula, nggak ngerti fundamental analysis, nggak ngerti technical analysis, bahkan nggak tahu gimana caranya screener saham, nggak tahu pair dan lain-lain gitu. Gue sangat menyarankan untuk tidak masuk ke saham gorengan. Untuk investor pemula yang belum belajar,
yang belum belajar banyak, itu lu jangan masuk ke saham gorengan. Gua belum ngejelasin ya saham gorengan ini apa, mungkin akan gue jelaskan di video-video berikutnya. Saham-saham itu ada apa aja kriterianya, atau klasifikasi saham itu ada apa aja, blue chip, scanliner, kemudian ada saham gorengan. Nah, mungkin clue aja ya, untuk saham gorengan ini biasanya itu di top gainers atau top losers, dan yang biasanya juga sangat fluktuatif, terus grafiknya nggak jelas, grafiknya itu nggak ada, jadi dia nggak kayak gini kan, biasanya saham tuh kayak gini grafiknya ya, dia tuh kayak gini, terus gini, terus gini, terus gini, ya nggak jelas lah grafiknya. Nah itu biasanya salah satu ciri saham gorengan. Gue sangat tidak menyarankan pemula untuk masuk ke sini. Kalau misalnya lu udah mempelajari saham-saham gorengan ya it's okay gitu. Tapi kalau misalnya lu masih pemula, gue sangat tidak menyarankan saham gorengan. Cobalah saham blue chip lah ya. Saham blue chip. Karena memang pada saat awal kita trading itu kita sangat-sangat bergairah untuk trading gitu. Hari ini beli, terus besoknya aduh pengen jual karena untung, terus besoknya lagi beli lagi, jual lagi, beli lagi, jual lagi. Dan itu memang gue udah ngerasain hal itu, dan teman-teman gue juga udah ngerasain hal itu, dan it's okay. Tapi kalau misalnya lu udah masuk ke saham gorengan, ya resiko tanggung sendiri gitu ya. Untuk kalau nyangkut kemudian nggak bisa dijual kan bahaya kayak gitu ya. Pelajaran yang bisa dipetik dari cerita gue tadi, yang pertama itu nggak boleh serakah. Kenapa? Kayak tadi gue tuh mikir pada saat gue masuk ke saham top gainers itu, gue mikir si sahamnya itu bakalan naik terus nih, dan gue ngerasa oh ternyata bener naik pada saat percobaan, pada saat gue masuk 1-2 lot di saham Fire itu. Nah kemudian karena gue tertarik, karena gue serakah, gue ingin untung banyak, masuklah gue ke saham yang top gainer lagi, tapi beda saham, yaitu BAPI gitu kan. Dan ternyata sekarang malah buntung gitu. Kayak gitu. Jadi jangan serakah lah. Yang penting lu kalau misalnya masuk dunia saham, atau lu pengen masuk ke suatu perusahaan, itu lu harus tahu perusahaannya apa, lu harus melakukan fundamental analisis, harus melakukan technical analisis dan lain-lain gitu. Supaya lu nggak nyangkut gitu, maksudnya nggak rugi di sana gitu. Walaupun rugi mungkin lu masih bisa tercover dengan analisis lu mengenai saham ini adalah perusahaan yang bagus banget gitu dan lain-lain gitu. Kemudian yang kedua, jangan beli saham gorengan kalau nggak punya ilmunya. Untuk beli saham-saham gorengan ini ada ilmunya. Lo harus bisa technical analysis, lo juga harus ngerti bandarmologi, dan ini nggak mudah untuk mempelajari cara profit di saham gorengan, karena memang nggak ada yang pasti ya. Namanya saham gorengan ya berfluktuasi, dan fluktuasinya sangat-sangat tinggi juga. Ya lu kalau misalnya lu mau coba masuk ke saham gorengan, lu coba belajar bandarmologi dulu lah gitu lah. Kemudian nggak boleh serakah, jangan beli saham gorengan. Yang tiga itu belajar. Gue pun sampai sekarang ya, kalau misalnya dibilang investor pemula, gue juga masih investor pemula. Makanya gue ini tidak mengajarkan di sini, tapi gue lebih sharing aja pengalaman gue masuk ke dunia saham seperti apa. Belajar mengenai saham. Kalau misalnya kalian gak belajar, ya takutnya nyangkut gitu loh, takutnya rugi gitu loh. Masuk terus kita nggak tahu ini saham apa, kita nggak tahu ini teknikalnya gimana, analisis fundamentalnya kayak gimana, ya itu menurut gue adalah kebodohan sih kayak gitu. Oke, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Kalau misalnya kalian suka dengan video ini bisa di like, kalau misalnya nggak suka ya dislike. Kalau misalnya kalian pengen subscribe ya subscribe, enggak ya udah nggak apa-apa. Terus juga kalau misalnya menurut kalian info ini menarik
didengar oleh orang-orang lain, ya di-share ya tolong. Oke, thank you. Terima kasih. Wish.